Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu walaupun di rumah kita masing-masing. Dan pada malam hari ini kita bersekutu melalui doa dan kesaksian. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan dunia yang tidak menentu ini, kiranya hati kita tetap tenang karena kita tahu ada Tuhan yang memimpin dan menyertai langkah kehidupan kita. Mari kita mulai doa malam ini, kita mengangkat satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita angkat pujian sekali lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan, kami bersyukur di dalam kehidupan yang kami jalani hingga saat ini. Kami masih diberikan kesadaran bahwa ada Tuhan yang memimpin kehidupan kami, yang mengatur kehidupan kami. Bahkan di dalam segala pergumulan kami, ada Tuhan yang menolong kami. Sehingga Tuhan, kami boleh tenang menjalani hidup ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami masih boleh mengadakan persekutuan doa malam. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami hingga saat ini. Kami mau mendengarkan kesaksian dari beberapa rekan kami, ya Tuhan, kiranya kesaksian ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kami dan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami, khususnya di tengah masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati persekutuan malam hari ini, kiranya boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Shalom rekan-rekan jemaat GKI Palopo yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur jikalau pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan kepada rekan-rekan sekalian apa sih yang saya dapat pelajari selama masa-masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yang saya pelajari adalah bagaimana menyerahkan setiap perencanaan-perencanaan yang saya miliki sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya gitu ya, setiap kita, apalagi di awal-awal tahun yang lalu, sudah memiliki perencanaan-perencanaan apa yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan di tahun ini. Dan pastinya kita mau setiap rencana itu bisa tercapai gitu ya, bisa terrealisasikan. Namun tiba-tiba, belum sampai pertengahan tahun, masih di awal-awal tahun, di bulan Maret, pandemi COVID ini tuh muncul dan membuat segala perencanaan-perencanaan yang kita rencanakan itu seakan-akan menjadi tidak bakal bisa terrealisasi, termasuk juga dengan saya gitu ya. Saya membuat beberapa perencanaan-perencanaan yang akan saya kerjakan baik di tahun ini maupun di tahun yang akan datang. Karena dampak dari COVID ini bukan hanya tahun ini, tetapi juga tahun-tahun yang akan datang gitu ya. Dan membuat segala perencanaan-perencanaan saya itu menjadi berubah 180 derajat gitu ya rekan-rekan. Namun disinilah gitu ya saya belajar bahwa iya betul saya bisa merencanakan hal-hal yang ingin saya kerjakan, tetapi sebenarnya semuanya itu menjadi kedaulatan Allah, menjadi kehendak Allah. Di dalam Amsal 19 ayat 21 berkata, banyak rencana di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh nggak sih memiliki rencana? Ya boleh gitu ya. Jadi di sini saya tidak menyatakan hal yang salah ketika kita membuat perencanaan-perencanaan. Itu adalah hal yang baik, itu adalah hal yang boleh kita lakukan. Tetapi ketika kita membuat suatu perencanaan, kita harus sadar bahwa semua keputusannya itu ada di tangan Tuhan. Karena ayat ini juga paralel gitu ya. Kita bisa lihat ketika Yakobus memberikan nasihat gitu ya, bahwa banyak manusia yang merencanakan ini dan itu gitu ya. Padahal yang harus diingat dalam Yakobus pasal 4 ayat 15, dia berkata, sebenarnya kamu tuh harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Kata kuncinya ada di kata jika Tuhan menghendakinya. Seringkali kita itu ketika membuat rencana maunya itu kehendak saya, bukan kehendak Tuhan. Nah maka dari itu ketika rencana-rencana kita tuh tidak terrealisasi, rencana kita tuh tidak terlaksana, pastinya kita akan kecewa, kita sedih, bahkan ada yang sampai bisa kita marah sama Tuhan. Tetapi saya berefleksi gitu ya, ada satu momen di mana perencanaan saya itu tidak bisa terrealisasi. Tetapi ketika saya berefleksi, iya ya, saya boleh berencana, banyak rencana yang saya inginkan, tetapi semuanya itu keputusannya ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Dan benar sekali rekan jemaat, saya memiliki satu rencana, dan rencana itu tidak bisa terrealisasi. Tetapi ternyata Tuhan menyiapkan rencana yang lebih indah buat saya. Nah maka dari itu saya belajar, seringkali sebagai manusia, kita itu tidak mau ikut prosesnya Tuhan. Beberapa minggu yang lalu atau di bulan lalu, Pak Iwan juga pernah membawa renungan tentang Ayub. Ayub itu adalah seorang tokoh iman yang hidupnya itu mau berjalan bersama prosesnya Tuhan. Walaupun tidak menyenangkan rekan-rekan, tetapi dia belajar untuk mau terus masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Saya juga belajar demikian. Mungkin rencana saya tidak berhasil, tetapi Tuhan benar-benar menyiapkan rencana yang lebih indah. Saya tidak terpikir hal itu bakal terjadi kalau tidak karena COVID gitu ya. Mungkin orang lihat semua COVID itu buruk, tetapi masih ada hal yang baik. Kalau tidak ada COVID, saya mungkin tidak akan bisa mendapatkan momen seperti itu gitu ya. Tetapi karena terjadi pandemi ini, saya bisa mendapatkan hal tersebut rekan-rekan. Jadi saya belajar bahwa walaupun gitu ya rencana yang saya pikirkan itu dan saya rasakan itu seakan-akan tidak berhasil, sebenarnya Tuhan tuh memiliki dan menyediakan rencana yang lebih indah dari apa yang saya bayangkan, dari apa yang saya pikirkan. Jadi rekan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, janganlah meragukan Tuhan kalaupun rencana-rencana kita tidak dapat terrealisasi di tahun ini. Tapi belajar menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak dan Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dari apa yang dapat kita pikirkan. Terus semangat di dalam Tuhan dan terus teguh iman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya dapat bersaksi pada malam hari ini tentang bagaimana penyertaan Tuhan itu
benar-benar saya rasakan, benar-benar saya alami selama masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang Bapak Ibu juga ketahui bahwa tahun ini adalah tahun terakhir saya setelah saya kurang lebih 3 tahun melayani di Palopo. Kemudian saya harus kembali untuk melayani di tempat lain. Saya bersyukur saya bisa melayani di Palopo ini dengan baik. Saya bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jemaat yang sudah ramah, yang sudah mau menerima saya dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada. Begitu saya mengucap syukur akan hal itu. Dan juga penyertaan Tuhan yang saya rasakan adalah Tuhan tetap topang saya meskipun sulit sekali bagi saya untuk menghadapi semua ini. Begitu. Di sisi lain, saya ingin memiliki waktu terakhir, kebersamaan terakhir dengan anak-anak di kelas. Kebetulan saya menjadi wali kelas. Nah, kerinduan saya untuk bertemu dengan anak-anak itu harus harus dibatasi begitu. Harus dihalangi oleh pandemi ini begitu. Saya benar-benar di situ merasa sedih sekali begitu, nggak bisa ketemu dengan anak-anak, padahal ini adalah momen-momen terakhir begitu ya, saya bisa bersama dengan anak-anak saya di sekolah begitu. Tapi harus melakukan pembelajaran online, pembelajaran yang virtual seperti ibadah kita malam hari ini begitu ya. Jadi saya harus bertemu dengan anak-anak dan harus dibatasi dengan layar HP ataupun layar komputer. Itu yang menjadi kesedihan saya selama masa pandemi ini. Tapi saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu tetap saya rasakan, tetap alami begitu ya. Melalui teknologi yang ada, saya bisa bertemu dengan anak-anak. Tuhan tetap sediakan cara-cara lain untuk saya tetap dapat berinteraksi dengan anak-anak. Begitu, Tuhan sangat baik bagi kehidupan saya. Tuhan juga yang telah menuntun saya selama 3 tahun di Palopo. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, saya tidak tahu akankah saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik atau tidak begitu ya. Saya bersyukur kembali lagi saya bersyukur untuk orang-orang, untuk para jemaat yang sudah bersedia menerima saya. Tuhan sudah tempatkan orang-orang di sisi saya selama di Palopo ini, sudah mendukung saya supaya saya bisa melayani Tuhan dengan baik gitu. Saya bisa diterima dengan baik. Saya mengucap syukur akan hal itu. Terima kasih Bapak Ibu. Di kesempatan ini juga saya minta maaf apabila saya ada salah di dalam saya mengambil pelayanan di gereja. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jemaat sekalian. Terima kasih juga untuk Pak Iwan selaku hamba Tuhan yang sudah membimbing saya, Pak Iwan sekeluarga, dan juga Bu Nelti, dan juga untuk badan pengurus. Saya mengucapkan terima kasih semuanya untuk dukungannya, untuk kesempatan pelayanan yang boleh diberikan dan kepercayaan yang boleh diberikan kepada saya untuk melayani di GKI Palopo. Itu saja yang bisa saya bagikan malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu untuk dapat melawan pandemi ini bersama-sama. Tetap jaga kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian. Kepada Pak Hosea, Lause Eva, saya sampaikan terima kasih sudah merespon pengumuman kami di grup WA dan menjadi yang pertama mengirimkan video kesaksian. Bapak Ibu Saudara, berbagi kesaksian seperti ini penting. Menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan dan tentang Tuhan itu penting. Mazmur-mazmur mengingatkan kita bahwa semua ciptaan Allah termasuk kita
itu ada memang untuk menceritakan kemuliaan Allah. Apalagi buat kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita setelah mati dan bangkit itu memberi perintah kepada kita, bukan? Jadilah saksiku. Kita tahu tugas utama seorang saksi adalah menceritakan apa yang kita alami bersama Tuhan dan tentang Tuhan. Karena ini perintah Tuhan sendiri. Saya percaya setiap kesaksian kita itu penting, setiap kesaksian kita itu pasti bisa menjadi berkat buat yang mau mendengarnya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang juga mengalami pergumulan, kelemahan maupun kegagalan seperti kita. Nah, kalau orang-orang itu mendengar kisah kita, saya percaya mereka pasti dikuatkan, tidak merasa sendirian. Apalagi kalau kisah pergumulan kita itu kita rangkai dengan kisah tentang kasih dan kebaikan Allah. Bagaimana Allah itu menolong kita melewati pergumulan atau kelemahan atau kegagalan kita itu. Entah itu Allah mengubahkan situasi kita atau mengubahkan cara pandang kita. Saya percaya orang yang mendengarnya pasti akan tumbuh juga pengharapannya. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya, setiap video kesaksian akan dipakai Tuhan untuk menguatkan kita dan memberi pengharapan pada kita. Setiap video kesaksian akan dihembusi kuasa Roh Kudus sehingga mengarahkan kita semua untuk juga melakukan bagian kita, yakni menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari yang lain ditunggu kiriman video kesaksiannya. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita.